Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di Indonesia. Nama aku Zafira dan saat ini aku sedang berkuliah di Osaka University tingkat 4 S1 di Jepang. Dan saat ini di Jepang udah jam 4 dan aku baru aja selesai sholat subuh bareng suami aku. Jadi di Jepang itu sendiri kita kalau per tanggal 18 Ramadan itu fajarnya jam 3.35 sampai 3.40. Jadi tadi kita udah sahur dan di video hari ini mungkin berbeda dengan format sebelumnya. Sambil aku pengen sharing tips and trick untuk bisa tetap semangat beribadah selama Ramadan. Gak kerasa kita sebentar lagi udah 10 hari terakhir. Aku juga pengen nunjukin keseharian aku selama Ramadan di Jepang. Oke, jadi sedikit perkenalan buat teman-teman semua. Ramadan di Jepang itu untuk jam buka dan jam sahurnya itu sedikit berbeda dengan di Indonesia. Alasan berbedanya adalah karena tentunya karena di Jepang itu kita negara yang memiliki 4 musim dan setiap musimnya memiliki waktu sunrise dan sunset yang sangat berbeda. Jadi semakin kesini udah semakin deket sih waktunya dengan waktu puasa di Indonesia. Tapi saat ini kita itu fajar jam 3.40-an. Nanti bakal makin kesini makin cepet. Dan untuk bukanya sendiri itu kita pukul 7 kurang. Jadi puasanya sekitar 14 jam ya, berbeda dengan kalau misalnya di Indonesia. Terus apa nih kegiatannya selama bulan Ramadan? Tentunya sama dengan teman-teman semua, selama bulan Ramadan ini aku juga memiliki berbagai target tertentu yang harapannya bisa dicapai. Tapi kebetulan banget nih Ramadan tahun ini, selain aku mengejar target ibadah juga, aku sedang berusaha menyelesaikan draft skripsi karena saat ini aku tingkat 4 dan draft skripsinya sendiri harus dikumpulkan tanggal 30 April. Jadi kalau misalnya video ini di-upload tanggal 1, kemarin banget aku ngumpulin. Jadi sempet hektik juga. Dan yang biasanya selama ini Ramadan itu mungkin bener-bener bisa fokus ibadahnya, tahun ini aku berusaha untuk bisa membagi waktu antara ibadah dan mengerjakan draft skripsi aku. Nah, untuk kegiatan aku hari ini sebenarnya karena di luar lagi hujan juga dan karena aku lagi ngejar deadline buat draft skripsi pertama yaitu besok, gue lagi di rumah aja untuk ngeberesin semua perintilan-perintilan seperti sumber, terus appendix, terus habis itu nyusun format dan organizing skripsi aku. Jadinya aku sekarang lagi di sini aja. Assalamualaikum semua, sekarang udah jam 1, kita habis sholat zuhur dan gue udah ngerjain beberapa bagian dari skripsi gue. Nah, selama Ramadan ini, selama beberapa tahun terakhir gue selalu targetin untuk bisa khatam 1 kali. Nah, minimal. Nah, jadi untuk rehat dulu dari screen time-nya, kita sekarang mau lanjut tilawah lagi. Dan sampai ketemu di scene selanjutnya. Kalau misalnya boleh cerita tentang pengalaman selama Ramadan di Jepang, aku ngerasa ada pergantian mindset yang terjadi dari selama 3 tahun aku di Jepang dan sekarang tahun terakhir aku di Jepang. Satu rutinitas yang selalu aku punya, dan ini adalah rutinitas yang sudah membudaya di keluarga aku juga, adalah selama Ramadan untuk benar-benar memaksimalkan ibadah sekencang-kencangnya. Jadi tilawah, murojaah, pokoknya semuanya benar-benar ditarget biar nanti keluar dari Ramadan kita gak nyesel. Nah,
selama di Jepang aku ngerasain bahwa melakukan hal itu tuh walaupun bisa lebih menantang daripada di Indonesia. Karena selama di Indonesia biasanya kan kalau Ramadan udah libur nih, jadi kita udah tinggal di rumah aja, bener-bener fokus. Setiap di antara sholat bisa tilawah, di antara sholat kita bisa ngerjain ibadah-ibadah lain. Sementara selama di Jepang rutinitas aku nggak berubah, dalam artian tetap harus kuliah, terus tetap harus kerjain tugas juga, tetap ujian juga. Jadi nggak ada yang namanya selama Ramadan waktu itu tuh bisa khusus difokuskan untuk ibadah. Jadi yang aku lakukan itu bener-bener mencari waktu di sela-sela kesibukan kuliah untuk menyempatkan, misalnya kalau lagi naik bis tilawah dulu, kalau misalnya lagi ngapain terus kayak zikir pagi dulu. Jadi bener-bener kerasa banget lelahnya. Dan salah satu tambahan kenapa makin kerasa tuh lelahnya dibandingin kalau di Indonesia adalah karena waktu puasa di Jepang itu lebih lama daripada waktu puasa di Indonesia. Jadi selama 3 tahun makin kesini udah makin enak sih gitu, tapi ada momen-momen dimana waktu imsak itu tuh misalnya 3:30, terus habis itu baru selesai tarawih itu di kampus jam 11. Jadi bener-bener ada pergantian gitu, pergantian rutinitas yang dimana untuk jam tidur juga jadinya kurang. Terus abis itu ibadah pengennya maksimal tapi bawaannya jadi capek, dan tantangan-tantangan lainnya. Sampai akhirnya yang aku lakukan tahun lalu adalah untuk email dosen aku bilang, "Profesor," gitu kan, "aku sekarang lagi Ramadan dan dengan segala hormat boleh nggak tugas-tugasnya kayak esai dan lain-lain itu di-extend untuk deadline-nya, biar aku bisa maksimal juga mengerjakannya dan enggak cuman serabutan di sela-sela waktu ketika aku lagi fokus beribadah." Dan yang aku sadari adalah sebenarnya dosen itu tuh akan sangat mengerti gitu, terutama karena aku di Jepang ini ngambil program internasional. Dosen-dosen aku juga dari luar negeri semua, dan mereka sangat mengerti gitu bahwa semua mahasiswa memiliki kondisinya masing-masing. Dan yang dosen aku bilang adalah, "Makasih ya udah bilang kalau sekarang lagi Ramadan, karena ini bisa jadi acuan juga gitu bagi kita ke depannya kalau kita juga menerima mahasiswa-mahasiswa muslim lainnya." Karena kebetulan di program aku untuk mahasiswa muslim baru aku doang nih pertama. Jadi alhamdulillah semenjak itu aku menyadari bahwa pertama, untuk bisa fokus tentu itu adalah kita duluan gitu yang harus berusaha. Tapi di lain itu sebenarnya yang mengatur kondisi itu kan sebenarnya kita. Dan untuk mengatur kondisi itu dari kita juga harus ada keberanian untuk meminta gitu agar lingkungan kita bisa mengakomodasi sesuai dengan kebutuhan kita sewajarnya. Jadi kalau misalnya boleh ngutip dari bukunya Atomic Habits, "Don't be the victim of your environment, tapi be the architect of your environment." Nah, tapi tahun ini aku ngerasa ada satu pelajaran yang penting juga yang akhirnya aku petik. Dan ini adalah satu pelajaran yang aku petik setelah membaca postingannya Kak Dana Haura di Instagram. Beliau adalah seorang influencer, mungkin khususnya buat teman-teman remaja muslimah. Dan beliau itu baru banget nih punya dede bayi gitu. Dan beliau mengatakan di salah satu captionnya bahwa segala kesibukan yang kita miliki di samping beribadah gitu ya, itu juga sebenarnya bisa lo dihitung ibadah nilainya selagi kita niatkan untuk Allah. Dan gak masalah sebenarnya kalau misalnya kita gak bisa mencapai target-target yang kita miliki, karena definisi ibadah itu sendiri nggak melulu harus kita sholat semuanya rawatib dan fardu, nggak melulu kita harus baca 1 juz dalam 1 hari, tapi sesuai dengan kondisi kita dan status kita. Misalnya sebagai seorang ibu gitu ya, mengurus newborn, lalu sebagai mahasiswa belajar untuk menyelesaikan skripsi, itu juga ketika dilakukan selama bulan Ramadan, insya Allah ada berkahnya sendiri gitu. Dan ketika kita tetap berusaha beribadah di samping itu sebagai ibadah-ibadah tambahan, maka di situ juga lah pahalanya insya Allah dihitung dengan standarnya sendiri gitu. Jadi nggak mesti kita membandingkan diri kita dengan teman-teman kita yang kesibukannya beda dengan kita, yang mungkin sehari dengan 1 duduk bisa 3 juz, contoh seperti itu. Jadi ini benar-benar menjadi pelajaran banget sih buat aku yang selama ini mikir bahwa ibadah
dalam artian sholat, terus baca Quran, terus abis itu zikir, itu berbeda dengan ibadah dalam artian belajar. Kayak aku tuh selalu mengkategorikan itu sebagai dua hal yang berbeda. Yang aku pelajari tahun ini adalah nggak mesti seperti itu loh gitu. Ibadah dalam artian kita belajar, ibadah dalam artian kita masakin buat pasangan kita, atau ibadah dalam artian kita memberikan buka puasa gitu ke orang lain, dan ibadah dalam bentuk kita duduk, sholat, terus qiyamul lail, itu semuanya insya Allah akan bernilai pahala gitu. Jadi buat teman-teman semua nih, terutama yang kondisinya mungkin kayak aku gitu, pengen banget bisa kencang ibadahnya tapi ada tanggung jawab lain yang agak urgent juga nih saat ini, maka insya Allah gak masalah gitu selama kita diniatin ibadah. Selama bulan Ramadan ini kita sama-sama berdoa bahwa bisa berlipat ganda juga pahalanya. Semangat semua. Dan sekarang aku mau lanjut ngerjain skripsi lagi. Assalamualaikum, sekarang udah jam 6 dan insya Allah 40 menit lagi kita buka, dan sambil nunggu mau lanjut ngejar target lagi. Tadi ngerjain skripsinya alhamdulillah lancar, mungkin karena tinggal nge-organize kali ya, jadi bener-bener gak ngeliat isi konteksnya, cuman sekelebet doang, tapi bener-bener cuman fokusin di secara struktur rapih atau enggak, dan semuanya terutama sumber-sumber itu udah dimasukin atau belum. Jadi tadi bisa sambil agak nyantai sih dibandingin kemarin-kemarin yang bener-bener harus mikir keras kayak ini harus tulis apa. Jadi insya Allah lancar lah, besok bisa dikumpulin, amin. Gimana caranya supaya bisa tetap semangat buat ibadahnya selama Ramadan ini? Kalau misalnya dari gue, sebenarnya tips paling pertama adalah, dan mungkin satu-satunya tips ya, adalah untuk cari barengan yang bisa sama-sama diajak untuk semangat. Entah itu teman kalian, entah itu pasangan kalian, entah itu keluarga kalian, teman-teman, pokoknya siapapun yang ada di sekitar kalian. Sebelum aku nikah, selama 3 tahun aku Ramadan di sini itu bisa tetap berusaha semangat karena aku tetap mencari teman-teman yang sesama muslim orang Indonesia yang bisa diajak untuk tarawih bareng, bisa diajak untuk itikaf bareng, dan kalau misalnya lagi weekend kita ngumpul-ngumpul biar kita masak-masak bareng, terus bikin takjil bareng, dan disitulah bener-bener kerasa suasana Ramadannya gitu. Dan walaupun saat ini terutama sekarang ya kondisinya susah, tapi bisa banget loh untuk tetap diusahakan. Kayak aku misalnya tahun lalu nih ketika Ramadan udah mulai pandemi, aku sama teman-teman aku sebelum maghrib kita teleponan 15 menit untuk tilawah, terus habis itu untuk menyongsong waktu maghrib bersama-sama gitu. Jadi bisa banget untuk cari barengan yang bisa sama-sama motivasi kalian. Kalau misalnya sekarang memang karena ada Kak Syafiq suami aku, jadi bareng juga ibadahnya, dan dengan ada barengan biasa kayak kita belajar nih, kalau sendirian mungkin sering banget demot, tapi kalau misalnya ada temen yang sama-sama produktif, kita juga di situ akan tertarik gitu kan untuk sama-sama produktif. Jadi itu sih tips dari aku buat teman-teman semua biar bisa tetap semangat untuk ibadahnya. Kita lagi siap-siap untuk buka. Sekarang udah jam 6.40-an, jadi beberapa menit lagi. Ini kurma. Kita di Jepang juga ada kurma guys. Tada! Dan ini kue ulang tahun Kak Syafiq kemarin, sisanya pengen kita habisin sekarang. Oke teman-teman semua, karena di Jepang sebentar lagi mau maghrib dan aku sama Kak Syafiq mau siap-siap. Sampai sini dulu untuk video hari ini. Terima kasih banget udah mampir, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen tahu bisa cari aku di mana, aku ada di YouTube di channel aku namanya Zafira Akila, dan buat teman-teman juga bisa follow Instagram aku di @zafiraiha. Dan sampai ketemu lagi di momen selanjutnya. Semangat buat Ramadan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.